Halo guys, ketemu lagi di channel gue Sigit Iranto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan hari ini gue mau coba berbagi eh, cerita tentang dunia otomotif pastinya, yaitu adalah Innova Venturer tahun 2022. Dan mobil ini sangat menarik perhatian gue karena apa? Di selain tipe yang tertinggi, ini desain dan eh, bentuk dan kenyamanan di interiornya begitu menggoda gitu loh. Nyaman banget di dalam, dan untuk bentuk eksteriornya pun dia sangat keren gitu loh. Mobil ini adalah mobil tertinggi dari varian Innova, yaitu Innova Venturer. Kalian dapat membedakan di bagian lebih ke bagian interiornya. Kalau untuk bagian eksterior seperti headlamp gitu ya, headlamp maupun fog lamp maupun ada garnish di sini, itu sama dengan mobil Innova G gitu ya, yang sudah duluan hadir gitu ya. Tetapi yang lebih spesifik gitu perubahannya ada di bagian interior. Dan untuk bagian bodinya hanya yang terlihat jelas hanya di bagian peleknya. Kalian dapat lihat peleknya ini ada palang 6 gitu ya. Kalau yang pelek G, tipe G, dia berbeda. Dia palangnya palang berbeda dengan palang 6, tapi palang, kalau nggak salah palang 7 ya. Untuk bagian eksteriornya, untuk bannya dia agak ke dalam, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang G itu kan agak maju gitu ya. Kalau yang Venture ini dia agak ke dalam. Ditambah ada chrome di sini sepanjang sini, lalu di sini juga ada chrome gitu ya, chrome di bagian handle pintu gitu. Terus ada body kit di sebelah sini. Biasanya digunakan untuk mobil G Venture G Luxury, dan gua akan masuk ke dalam untuk cek bagian dalamnya ya. Nah, kalau bagian interiornya seperti ini guys. Untuk door trimnya didominasi warna hitam dan agak kecoklat-coklatan untuk handrestnya. Yang ini masih plastik dan ini sudah dibalut oleh busa gitu ya, jadi akan lebih nyaman gitu ya. Untuk bagian joknya ya, ini yang bikin membedakan lagi. Di bagian joknya itu sudah terpasang pengaturan jok otomatis gitu ya. Jadi teman-teman dapat menggunakan ini dengan sesuka hati, sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk bagian sisi kanannya, di sini ada cup holder di mana untuk menaruh biasanya minuman ya, gitu ya. Terus lalu di bawah ini ada sensor parkir, ada bukaan bensin, lalu juga ada pembuka kap mesin. Nah, kebetulan mobil ini adalah tipenya Matic. Jadi kalau kalian lihat di sini transmisinya Matic, so pasti ada R, ada P, ada N, ada D dan S gitu ya. Lalu di sini dia lebih dikasih warna hitam yang metalik gitu ya. Terus untuk handremnya nggak jauh beda dengan mobil yang G, letaknya dan bentuknya sama. Nah, terus untuk bagian setirnya berbeda dengan mobil yang G. Dia dibalut oleh kulit, lalu juga ada pengikat tali gitu ya, warna merah, jadi menambah kesan mewah gitu ya. Joknya sama kiri kanan. Lalu gue akan coba masuk ke dalam untuk melihat bagian dashboardnya gitu ya. Ya, gue sudah menghidupkan mobil ini, dan mobil ini tipenya bensin berarti 2.0 gitu ya, 2.0, dimana mobil ini juga memiliki kapasitas mengemudi dengan baik ya. Kalau kalian lihat untuk bagian depan gini, kalau kita duduk di dalam situ, headlinknya, jarak pandangnya ke kiri atau ke kanan itu benar-benar nyaman banget guys. Kalian dapat melihat setiap sudut gitu ya, dari sebelah kiri sebelah kanan, jadi dengan mudah kita dapat melihat. Lalu untuk bottom starternya ada di sini. Nah, untuk tampilan speedometernya seperti ini.
Jadi yang kiri itu adalah RPM, ini kilometer, lalu ini indikator informasi, dimana informasi ini dapat kita ketahui tentang after rest gitu ya. Lalu juga ada juga tentang posisi parkir, posisi transmisi gitu loh. Juga ada juga untuk kilometer gitu. Nah, untuk bagian setirnya kalian dapat juga lihat di sini ada untuk kontrol tombol entertain, juga sama di sebelah kanan untuk mengontrol bagian speedometer. Nah, untuk bagian head unitnya bentuk dan mungkin ya spesifikasi untuk head unitnya hampir sama dengan mobil yang G. Gua kan kasih tahu ke kalian untuk melihat fitur yang ada di head unitnya ini sendiri. Nah, ini mengatur tanggal. Tadi salah, pengaturannya salah. Nanti kita akan atur ulang. Di sini tampilannya pertama kita diberitahu tentang tanggal. Biasanya tanggal 17 menginformasikan tanggal ini hari ganjil gitu. Lalu ada juga media, phone, connection, apps, lalu ada Toyota, notif, voice command, repair card. Oh, jadi kita bisa mengetahui ini ada money, flash, kita bisa mengetahui saldonya. Lalu apalagi yang ada, ya cukup banyak fitur yang diberikan oleh mobil Toyota Venturer ini. Lalu untuk bagian kabin tengahnya ini dia ada lampu ambience gini. Jadi seperti kayak Alphard gitu ya. Di sini ada tempat kacamata, lalu pengaturan fog lamp di sini. Nyaman banget, dan gua akan kasih tahu ke kalian untuk bagian interior tengahnya ya. Lalu sebelum gua memberikan informasi ke interior tengah, dan di sini juga ada garnish kayu gitu ya, lebih mewah, menambah kesan mewah. Nah, kalau untuk bagian interior tengahnya seperti ini guys, dia sudah captain seat. Memang tempat duduknya tuh captain seat terpisah. Jadi depan 2, tengah 2, dan belakang itu bisa 3 orang. Nah, gua akan coba masuk ke dalam. Jadi nyaman banget guys ini. Ya. Nah, dan gua langsung melihat kabin atas ini. Ini menambah kesan mewah banget mobil Venturer ini. Memang didesain untuk kenyamanan. Biasanya untuk eksekutif pembisnis gitu ya, atau pengusaha yang membutuhkan kenyamanan. Jadi biasanya mereka menjadi penumpang bukan pengemudi gitu. Biasanya ada pengemudinya sendiri. Terus di sini ada layar. Nah, ini layar untuk display gitu ya, dimana untuk entertain, untuk hiburan, ada video short, ada media, ada setting gitu ya, pengaturan. Lalu di bawah sini ada charging. Lalu untuk bagian door trim sebelah kiri sederhana seperti ini, ada ditambah warna abu-abu gitu ya. Nah, untuk bagian belakangnya, lalu kalau untuk bagian depannya seperti ini guys. Kalau kita duduk di bagian tengah gitu ya. Untuk sandarannya ada di sini, sandaran tangannya. Jadi selain mobil ini juga memberi kenyamanan, di sini juga memberi fasilitas untuk menulis ataupun beraktivitas seperti makan dan lain-lain. Oke guys, itu aja informasi yang dapat gue bagikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat menghibur kalian dimanapun berada, dan jangan lupa dukung terus channel gue, di subscribe, di like, dan di komen gitu. Kalau kalian senang boleh dibagikan, dan sangat membutuhkan saran teman-teman untuk memperbaiki kualitas konten gue.
Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.